Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh bersama saya Pak Giseri. Untuk video hari ini, saya akan menyampaikan tentang bagaimana menyusun laporan keuangan pada perusahaan jasa, khususnya yang berasal dari neraca lajur ya. Nah, buat Anda yang belum subscribe, like and share video-video pembelajaran dari channel saya, yuk silakan di subscribe dan like serta di share ke teman-teman Anda supaya video pembelajaran ini bisa bermanfaat kepada orang banyak. Oke, mari sebelum memulai pembelajaran ini kita awali dengan berdoa kepada Anda semua. Dipersilakan untuk berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adalah penyusunan laporan keuangan. Pada dasarnya kita telah melakukannya pada saat kita mempelajari bagaimana menyelesaikan transaksi-transaksi yang kemudian disusun dalam persamaan dasar akuntansi. Lalu setelah itu Anda susun laporan keuangannya. Silakan Anda periksa lagi materi tentang persamaan dasar akuntansi terkait dengan penyusunan laporan keuangannya ya. Namun demikian akan saya kupas kembali bagaimana penyusunan laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan tentu kita harus memperhatikan komponen laporan keuangan ya. Komponen laporan keuangan ini selalu disajikan dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, adanya nama perusahaan atau pelapor atau identitas dari perusahaan. Kemudian yang kedua, cakupan laporan keuangan atau apakah mencakup hanya satu entitas atau beberapa entitas ya. Yang ketiga, tanggal atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, dari pada tanggal berapa, periode kapan, lalu mana yang lebih tepat bagi setiap komponen laporan keuangan ya. Tentu yang keempat adalah penggunaan mata uang dalam laporan tersebut. Dan yang kelima adalah satuan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Kadang-kadang kan suka disingkat dalam ribuan rupiah, dalam jutaan rupiah dan sebagainya. Makanya harus jelas satuan angkanya itu seperti apa. Oke? Nah, kemudian jenis laporan keuangan yang perlu kalian ketahui, kalian pahami adalah yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, laporan perubahan modal. Yang ketiga, neraca. Dan yang keempat, laporan arus kas. Untuk pembahasan materi ini, saya hanya akan menyampaikan 3 jenis laporan saja, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Oke, yang pertama, laporan laba rugi atau income statement. Dalam laporan laba rugi ini adalah laporan yang menunjukkan pendapatan dan beban atau biaya dari suatu perusahaan dalam satu periode akuntansi ya. Nah, bentuk laporan laba rugi ini yang lazim digunakan ada 2 macam, yaitu bentuk langsung atau single step dan bentuk bertahap atau multiple step. Berikut bentuk yang single step ya, atau bentuk langsung. Anda perhatikan bentuknya. Oke. Tentu di situ ada nama perusahaan atau identitas perusahaan, lalu periodenya ya. Bentuk laporannya apa, periodenya, kemudian bagian pertama itu disajikan pendapatan, macam-macam pendapatannya, lalu macam-macam bebannya ya. Lalu kemudian diperhitungkan jumlah pendapatan dan jumlah beban. Nah, jumlah beban, pendapatan dan beban ini diperhitungkan selisihnya, nanti akan diperoleh laba atau rugi. Bila jumlah pendapatan lebih besar daripada beban, maka akan diperoleh laba. Sebaliknya, kalau pendapatannya lebih kecil daripada beban, maka akan diperoleh rugi. Oke? Yang kedua, bentuk bertahap. Bentuk bertahap itu sebenarnya hanya memisahkan beberapa akun ya di dalamnya. Misalnya ada pendapatan yang dipisahkan, ada pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Beban juga begitu.
kelompok beban usaha dan beban di luar usaha. Jadi seperti itu pemisahannya ya. Anda bisa lihat contoh dari bentuk laporan laba rugi yang bertahap berikut ini ya. Yang kedua, laporan perubahan modal. Ini laporan perubahan modal ini adalah laporan yang menunjukkan sebab-sebab adanya perubahan modal dari modal awal sampai dengan modal akhir dalam periode tersebut. Anda bisa perhatikan dalam penyusunannya berikut ini ya. Oke. Yang ketiga, neraca. Neraca ini adalah laporan yang menunjukkan keadaan keuangan atau posisi keuangan ya, yang terdiri dari berapa jumlah aktiva, kewajiban, dan modal suatu perusahaan pada periode akuntansi. Neraca ini dapat disusun dengan dua bentuk, yaitu bentuk stapel dan bentuk kontrol. Bentuk neraca yang pertama bentuk stapel. Bentuk stapel itu disusun atau dibuat dari atas ke bawah. Mulai dari kelompok aktiva, kemudian di bawahnya lagi kelompok utang, lalu ada kelompok modal. Anda perhatikan bentuknya seperti ini ya. Sedangkan bentuk kontrol biasa disebut juga bentuk T ya. Sisi sebelah kiri ada aktiva, sisi sebelah kanannya ada pasiva atau utang dan modal. Oke, mari kita praktikkan bagaimana menyusun laporan keuangan dengan menggunakan neraca lajur ya. Ini adalah neraca lajur yang sudah pernah kita bahas sebelumnya ya. Anda bisa lihat lagi bagaimana menyusun neraca lajur ini ya. Nah, dari data ini, dari neraca lajur ini, ketika kita akan menyusun laporan laba rugi, Anda cukup memperhatikan data pada kolom laba rugi. Nah, dari kolom laba rugi itu Anda bisa lihat berapa pendapatan dan berapa beban ya. Di sini ada pendapatannya 9.800.000, lalu ada beban gaji, beban listrik, beban iklan, kemudian beban asuransi, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, beban bunga. Ini semua dipindahkan ke dalam bentuk laporan laba rugi seperti ini ya. Ini adalah bentuk yang langsung. Anda bisa lihat seperti ini. Oke. Sini bisa diperhatikan, diperoleh karena pendapatannya lebih kecil daripada bebannya, maka sini ada rugi. Ruginya 2.800.000. Selanjutnya, ketika kita ingin menyusun laporan perubahan modal, Anda perhatikan berapa modal dalam neraca lajur pada kolom neraca ya. Yaitu tertulis 60 juta. Lalu berapa laba atau rugi dari laporan laba rugi. Tadi disebutkan rugi sebesar 2.800.000. Lalu perhatikan berapa nilai prime. Sini 2 juta ya. Maka laporan perubahan modalnya adalah modal awal dikurangi ruginya menjadi 57.200.000. Kemudian dikurangi prime 2 juta sehingga modal akhirnya menjadi 55.200.000. Oke. Dan terakhir, bagaimana menyusun neraca? Untuk menyusun neraca, Anda tinggal perhatikan saja data pada kolom neraca ini ya. Data pada kolom neraca ini terdiri dari kelompok harta, utang, modal, dan ODA. Harta, utang, modal. Kemudian, Anda bisa susun, kecuali dari data neraca lajur ini khusus untuk modal. Modal akhir itu nanti yang akan ditampilkan di laporan neraca. Diambil dari laporan perubahan modal. Tampilan seperti ini, saya susun bentuk T ya. Dimana sebelah kirinya itu kelompok aktiva. Perhatikan ada aktiva lancar, ada aktiva tetap. Semua aktiva lancar mulai dari kas sampai perlengkapan. Totalnya 22.800.000. Kemudian aktiva tetap, ada peralatan, ada akumulasi penyusutan peralatan, sehingga nilai buku peralatan itu sendiri besar 118.500.000.
200.000. Itu sisi aktiva totalnya menjadi 141 juta. Kemudian sisi pasiva atau kewajiban dan modal ya. Kita perhatikan, yang pertama Anda susun dulu kelompok kewajiban atau utang. Ini kewajiban acaranya ada utang wesel, utang usaha, utang bunga. Total utangnya adalah 85.800.000. Kewajiban jangka panjang ternyata tidak ada, sehingga total kewajiban atau utangnya 85.800.000, dan modal ini adalah dari modal akhir ya, sebesar 55.200.000. Dengan demikian jumlah kewajiban dan modalnya itu sebesar 141 juta rupiah. Dan ini harus sama dengan jumlah aktiva tadi ya. Oke, jadi itulah bagaimana menyusun laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Untuk laporan arus kas nanti kita akan bahas dalam penyajian berikutnya ya. Dari saya itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.